Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Satpol PP dan Damkar Kabupaten Ponorogo bekerja sama dengan Kantor Bea dan Cukai Madiun kembali menyelenggarakan sosialisasi ketentuan bidang cukai tembakau DBHCHT tahun 2022, Rabu 7 Desember 2022. Sosialisasi yang keempat kalinya ini dilaksanakan di ruang pertemuan Balai Desa Pulung, Jalan Dr. Sutomo nomor 40 Pulung, Kecamatan Pulung, Kabupaten Ponorogo, Provinsi Jawa Timur. Adapun sosialisasi kali ini dengan menggandeng 3 narasumber, yaitu Kantor Bea dan Cukai Madiun, Kejaksaan, dan dari Polres Ponorogo. Selain Kasat Pol PP dan Damkar Kabupaten Ponorogo Joni Widarto bersama 3 narasumber terlihat hadir dalam kegiatan sosialisasi tersebut, Forkopim Campulung, para kepala desa, tokoh masyarakat, serta masyarakat sekitar. Joni Widarto, Kasat Pol PP dan Damkar Kabupaten Ponorogo dalam arahannya menyampaikan kedatangan narasumber dari Bea dan Cukai dan dari Kejaksaan serta dari Polres Ponorogo ini diharapkan bisa membawa manfaat bagi kita semua. Terutama nanti yang akan disampaikan adalah ilmu-ilmu dan ketentuan yang terkait dengan cukai tembakau, ucapnya. Hal itu penting, kata Joni Widarto, karena disinyalir masih terdapat peredaran rokok ilegal, sehingga perlu kiranya Bea Cukai Madiun dan Pemkab melalui Satpol PP dan Damkar Ponorogo mengadakan sosialisasi utamanya kepada masyarakat. Terselenggaranya sosialisasi ini saya harapkan berdampak pada pengetahuan masyarakat ketika terjadi penindakan atau penegakan hukum. Masyarakat tahu bahwa ini benar-benar melanggar hukum, jelasnya. Dalam sosialisasi gempur rokok ilegal kali ini, mengambil tema sosialisasi penegakan hukum rokok tanpa cukai, dana bagi hasil cukai hasil tembakau, DBHCHT, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ponorogo kali ini berjalan dengan lancar dan sukses. Dari ketiga narasumber yang diundang Satpol PP Ponorogo, masing-masing terlihat menjelaskan tentang ciri-ciri rokok ilegal dan aturan tentang larangan rokok ilegal. Pada kesempatan tersebut juga terlihat digelar tanya jawab yang dibuka untuk umum. Tentang Undang-Undang Nomor 13/9 tahun 2007 tentang cukai, khususnya cukai hasil tembakau atau yang dikenal dengan rokok. Pada nanti kita koordinasi Pak dengan Pemda untuk melakukan seperti ini sosialisasi, dan juga nanti juga akan ada istilahnya suku pasar sama Satpol PP. Langkah penemuan kita pembinaan. Pembinaan ya Pak? Iya. Dan kita telusurin kalau sejauh mana dia pelanggarannya. Jadi hari ini kita sosialisasi yang keempat di Kecamatan Pulung. Ini perlu kami sampaikan bahwasanya sosialisasi gempur rokok ilegal menjadi sangat urgent, Pak. Pemerintah punya perhatian khusus karena kemarin kami diundang Ibu Gubernur di Trawas, seluruh Kasatpol PP se-Jawa Timur plus Kepala Kantor Bea Cukai se-Jawa Timur, termasuk Kanwil, ada Pak Sekda di sana. Intinya bahwasanya cukai ini setiap tahun penerimaannya tahun ini Pak, itu sekitar 300 triliun. Dan tahun depan naik 10-12%. Dari 300 triliun, ini dari berbagai penelitian kebocorannya sekitar 5%. Jadi hampir sekitar 15 triliun. Ini kerugian negara yang dilakukan oleh pelaku-pelaku rokok ilegal. Tahun depan naik 10-12,5%. Sehingga artinya peluang kecurangan pelaku rokok ilegal ini akan meningkat, Pak. Kenapa? Ya memang ekonomi lagi demikian, usaha juga lagi seret, sehingga nanti pemerintah punya gambaran, Pak. Ini kalau nggak diantisipasi, pelaku-pelaku rokok ilegal ini semakin tahun akan semakin berkembang. Jadi besok kita operasi, Pak. Silakan jenengan dengan kami, tapi lokasi dirahasiakan. Lokasi nanti mendadak. Jadi besok kita operasi dengan Bea Cukai, dengan Polres, dengan Satpol PP. Ini operasi akan kita galakan mulai besok. Tapi tempatnya rahasia karena memang ya on the spot. Yang punya hak lokasi adalah Kantor Bea Cukai Madiun. Ya harapannya dengan ini dioperasi ini, Pak, di Ponorogo ya harus baik, nggak ada lagi rokok ilegal.
khususnya di perkotaan kan masih banyak pelaku rokok ilegal, sehingga harapannya memang ke depan tuh semakin banyak operasi. Tahun depan puluhan kali Pak kita operasi, Pak. Kita kedepankan operasinya, sehingga operasi yang paling penting real untuk memerangi rokok ilegal, biar jerah, nanti ada hukuman setahun, ada denda sekian kali lipat dari cukai dan seterusnya, biar mereka paham, biar mereka ya belajar, ngalami, ya ada pelajaran, ada penegakan peraturan daerah. Sehingga ini penting Pak kita pahamkan bahwasanya operasi merupakan target kita tahun depan semakin banyak. Rokok ilegal jelas bahwasanya jenengan harus paham ada 4 ciri. 1, palsu. 2, mungkin bekas. 3, polos tanpa cukai. 4, berbeda cukainya. Sehingga ini paham, masyarakat harus paham. Jadi kalau ada rokok polos, pasti mereka ilegal. Kemudian mungkin sobek cukainya, pasti itu juga ilegal. Kemudian berbeda dari yang biasanya, pasti ilegal. Ini masyarakat perlu paham, perlu tahu. Sehingga tolong mari kita bersinergi, tolong beri kami informasi, karena memang kami sangat terbatas jumlah personilnya, supaya nantinya potensi rokok ilegal di tahun-tahun mendatang itu harus segera kita antisipasi. Anang Sastro, Ponorogo, JKTV.